sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada perang apa tidak? Masih. Lalu apa senjatanya untuk kembali menguasai Indonesia dan untuk merusak akidah umat Islam yang mayoritas di Indonesia? Yang pertama, kalau kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. umat Islam diadu terus, sementara itu kekayaan alam mereka ambil, kekuasaan mereka ambil, segala macam mereka ambil, kita ribut terus. Inna lillahi. Lebih baik gendeng tapi hidupnya menyenangkan orang daripada waras tapi omongannya menyakitkan orang. Keramat, ada lagu, Masya Allah macam-macam. Saya menangis. Saya bilang, Masya Allah, ini lagu indah sekali. Ini lagu-lagu menyentuh sekali. Ini lagu punya satu daya magis yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Tapi kalau santrinya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Luma Irama se-Indonesia. Berarti berapa keseluruhannya? Kajian Nabi bersabda, malam yadaghanna falaisa minna. Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Ini umat yang paling pertama. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar. Wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang kita muliakan, kita taati fatwa-fatwanya, terutama sahibul bait Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, Bapak Kiai Haji Husaini Ilyas, dan yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bupati termuda di dunia, mungkin terganteng juga ini. Siapa? Arifin nggak pakai ilham, Arifin tok. Kemudian sahabat saya Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur, tetap.
Barusan saya bisik-bisik sama Mas Ipul. Saya bilang qala ta'ala wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Faham? Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sangat boleh jadi yang tidak kamu sukai itu terbaik buat kamu. Dan sangat boleh jadi yang kamu inginkan itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita nggak tahu what next, apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan Gus Ipul mendapat hikmah daripada sekarang menjadi rakyat kembali bersama-sama kita. Amin. Amin. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa enggak? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Allahu Akbar. Dan pelawak udah sepuh katanya tadi, Mas Angin Topan, yang memang ini sahabat saya juga. Mas Kirun kemana? Mas Kirun Madiun. Kalau Lesus sudah almarhum. Oh, sampean belum toh? Nunggu Yai. Hadirin hadirat, Indonesia usianya lebih tua dari saya 1 tahun. Indonesia 73 tahun. Saya 27 tahun. Apa? Wali. Saya 72 tahun. Sebagai anak bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah. Bahwa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun itu, berapa banyak sudah harta kekayaan Indonesia yang dibawa ke negeri Belanda. Sampai sekarang negeri Belanda megah itu dari harta kekayaan Indonesia. Saat itu ulama-ulama pejuang, kita lihat di Aceh ada Tengku Cik Ditiro, ada Mujahidah Cut Nyadin, terus ke sini ada Tuanku Imam Bonjol, ke Jakarta ada yang namanya Fatahillah, Pangeran Fatahillah, ke Banten ada yang namanya Pangeran Hasanuddin. Terus semuanya di Jawa Tengah ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur para ulama, para kiai, para santri berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Saat itu ketika 45 sudah merdeka, penjajah Belanda datang lagi, numpang tentara sekutu, numpang tentara Inggris. Saat itu pendiri NU, Bapak Kiai Haji Hashim
Asy'ari Al-Maghfurullah mendeklarasikan resolusi jihad. Mendeklarasikan resolusi jihad untuk kembali mengusir penjajah Belanda. Dengan referensi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim." Shadaqallahul 'azim. Ini yang menjadi referensi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama untuk berperang melawan penjajah. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa orang-orang beriman dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Qur'an. Janji Allah itu telah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Wa man 'aufa bi 'ahdihi min Allah. Janji siapa lagi yang lebih bisa ditepati kecuali janji Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih. Maka bergembiralah kamu dengan jual belimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, dulu kita masih perang melawan Belanda. Saya mau tanya, sekarang masih ada perang apa tidak? Hoi, sekarang ini masih ada perang apa tidak? Di sana masih. Saya mau tanya, sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada perang apa tidak? Masih. Tapi perangnya tidak bersenjata. Perangnya bukan perang militeristik. Enggak pakai senjata, enggak pakai tentara. Namanya proxy war. Paham? Apa? Proxy war itu perang asimetris. Paham? Enggak juga. Perang asimetris itu perang tanpa bentuk. Paham? Enggak juga. Tanpa bentuk itu tanpa tentara, tanpa senjata pembunuh. Paham? Udah paham? Lalu apa senjatanya untuk kembali menguasai Indonesia dan untuk merusak akidah umat Islam yang mayoritas di Indonesia? Yang pertama, senjata utamanya yang dipakai Belanda dulu. Dulu orang Belanda menjajah Indonesia ini bukan ratusan ribu yang datang. Padahal rakyat Indonesia saat itu 80 juta kurang lebih. Orang Belanda cuma ratusan. Tapi bisa menguasai Indonesia. Senjata utamanya adalah politik divide et impera. Politik memecah belah, politik adu domba. Paham? Saya mau tanya sekarang, politik adu domba itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak? Tak membesek. Izin. Masih ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Perintah siapa? Perintah siapa? Allah. Sudah dilaksanakan? Oi.
Sudah dilaksanakan perintah Allah itu? Sudah? Bohong kamu. Belum. Buktinya apa? NU sama Muhammadiyah saja. Sampai sekarang masih ada garis pemisah. Belum bisa bersatu. Gepongge. Ini nggak sadar kita diadu domba terus. Paham? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usolli dan tidak usolli, wiridan dan tidak wiridan. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Kenapa enggak? Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Yang masalah yang enggak beriman. Saya mau tanya, yasinan hukumnya sunnah apa wajib? Tahlilan sunnah apa wajib? Sunnah, bukan bid'ah. Maulidan sunnah apa wajib? Sunnah. Hukumnya sunnah apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Sing ora yasinan berdosa apa tidak? Tidak. Yang yasinan besar pahalanya. Enggak tahlilan dosa apa tidak? Tidak. Yang tahlilan besar pahalanya. Maulidan enggak maulid dosa apa tidak? Yang maulid besar pahalanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang positif, yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin Allahumma. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Paham? Paham? Mikir. Umat Islam diadu terus, sementara itu kekayaan alam mereka ambil, kekuasaan mereka ambil, segala macam mereka ambil. Kita ribut terus. Inna lillahi. Boleh minum lagi? Boleh ya.
Bisa bersatu? Bisa. Saya kasih tahu, izul Islam wal muslimin mustahil bisa terwujud tanpa ukhuwah Islamiyah. Gina bangke. NU bisa tidak sendirian menjayakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah bisa tidak. PRSS bisa tidak. Al-Wasliyah bisa tidak. Tidak bisa. Syarat izul Islam wal muslimin adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Paham? Izul Indonesia Indonesian, kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia tidak akan bisa terwujud tanpa kejayaan Islam dan umat Islam. Kenapa? Umat Islam mayoritas. Kalau Islam jaya, maka semua umat beragama juga akan ikut jaya dan bahagia. Sebagaimana negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua umat beragama dilindungi oleh Nabi SAW. Hartanya, jiwanya, bahkan akidah mereka tetap terpelihara. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Sekarang negara kita dasarnya apa? Pancasila. Hafal. Hafal. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Keempat apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal? Pak, hafal Pak? Sudah diamalkan belum? Hafal Bu? Sudah dilaksanakan belum? Sudah. Menurut pandangan saya, Pancasila itu masih di awang-awang, belum membumi, masih menjadi slogan, belum diamalkan. Core-nya Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa enggak? Artinya apa? Seluruh bangsa Indonesia harus melaksanakan perintah agamanya sesuai dengan akidahnya masing-masing. Itu dasar negara. Jadi kalau ada orang Kristen nggak pernah ke gereja, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Kalau ada umat Islam nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Gombal itu. Paham? Paham? Kalau sila pertama ketuhanan Maha Esa telah kita laksanakan sesuai dengan agama kita masing-masing, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Kenapa enggak? Kalau belum bisa menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bidang sosial, ekonomi, penegakan hukum, jangan bilang saya Pancasila. Paham? Semua sila itu ternukil di Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang tidak kamu sukai. Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil kepada orang-orang yang bukan sekelompok denganmu, bukan orang segolongan dengan kamu. I'dilu, adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu
lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita adil, Allah cinta, Allah sayang, Allah janjikan surga. Tapi kalau tidak adil, Allah murka dan akan turun azabnya di dunia wal akhirah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Bisa adil? Hei. Bisa adil? Insyaallah. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Saya mau tanya, Indonesia sudah bersatu belum? Sudah bersatu belum? Belum. Umat Islam saja belum bersatu. Tanpa ukhuwah Islamiyah, omong kosong ukhuwah wathaniyah. Tanpa persatuan umat Islam yang menjadi mayoritas dari bangsa ini, nggak akan ada itu persatuan Indonesia sila ketiga. Makanya Allah Subhanahu berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kamu dasar laki-laki dan perempuan. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa India, ada bangsa Cina, Amerika, Eropa, Indonesia. Dari bangsa-bangsa itu kata Allah, aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu di sisi Allah nanti bukan dari mana bangsamu, tetapi dari ketinggian takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Faham? Yang keempat, apa tadi keempat? Kerakyatan ini oleh perwakilan. Artinya musyawarah mufakat. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan musyawarah. Jangan salah ngomong sedikit, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Salah sedikit ngomong, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Musyawarah, tabayun. Usahakan, upayakan musyawarah. Jangan sedikit-sedikit lapor. Sedikit-sedikit lapor. Gitu nggih. Masa ke polisi ini ngurusin laporan tiap hari. Paham? Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hei, hei, udah makmur belum kamu? Kamu udah makmur belum? Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, apakah semua masih kita punya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang mana tuh? Ngoten tuh? Jadi keadilan sosial belum ada. Artinya apa? Ketuhanan belum dilaksanakan. Kemanusiaan yang adil belum dilaksanakan. Persatuan Indonesia belum dilaksanakan. Musyawarah belum dilaksanakan. Keadilan sosial belum dilaksanakan. Jangan ngaku saya Pancasila.
Paham? Itu pembohong namanya. Munafik namanya. Laksanakan dulu itu, baru boleh bilang saya Pancasila. Faham? Faham? Nah, ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Mari amalkan sila per sila dari Pancasila. Kalau bangsa ini sudah melaksanakan Pancasila, insya Allah Indonesia ini akan jadi macan Asia. Insya Allah Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini akan menciptakan keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebelum Pancasila dilaksanakan, selama Pancasila masih di awang-awang, jangan mimpi keadilan sosial akan terwujud di Indonesia. Ini tantangan kita bersama. Seluruh elemen bangsa, mari kita laksanakan Pancasila. Jangan cuma slogan saja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Minum boleh? Tepuk tangan Bang Pak Haji Roma Irama. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Bang Haji Roma Irama tentang adanya perang tanpa senjata. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa klien Balawi yang semakin merajalela membelokkan sejarah-sejarah di Indonesia semakin terang, semakin jelas. Dengan ini mari kita jaga diri, jaga keluarga, dan jaga bangsa ini dari penjajah yang akan merebut bangsa ini secara perlahan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.